Tiba-tiba dari arah pintu rumah orang tua saya ada dua orang tinggi besar, hitam, semuanya serba hitam. Megang tangan kanan saya, terus tangan kiri saya, terus saya minta tolong sama orang tua, sama istri. Tolong, tolong, tolong. Aku gelem nulung awakmu, tapi nganggo syarat. Syaratnya apa, Mbah? Wis pokoknya melu aku jalan-jalan. Ya wis, Mbah, aku gelem. Terus saya disuruh duduk, Mas. Disuruh duduk di situ kayak padang mahsyar. Sama sekali nggak ada rumah, nggak ada pohon, hanya kayak padang pasir. Dan saya dan perempuan tua itu. Jadi waktu saya dibawa ke alam sana, antara jasad saya dan roh saya tahu bahwa jasad saya itu lagi ditangisi banyak orang, cuma kayak ada pembatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin, masih duduk manis. Alhamdulillah Kang Jin masih keadaan sehat walafiat, dan teman-teman yang nonton saya doakan semoga juga sehat. Amin. Oke, kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Atta, yang jauh-jauh dari Cilacap menuju ke Pekalongan studio Kang Jin Misteri untuk menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh Mas Atta sendiri. Ini kisah nyata, nggak dilebihin dan juga nggak dikurangi, yang dialami oleh Mas Atta sendiri. Dulu pernah mengalami mati suri selama 2 jam. Dan di situ, Mas Atta ini ketika mengalami mati suri dibawa oleh sosok tinggi besar 2 orang, dan juga sudah masuk ke alam gaib, alam surga, melihat suasana alam tersebut. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas Atta? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Makasih ya Mas Atta sudah jauh-jauh dari Cilacap menuju ke Kang Jin Misteri untuk berbagi pengalaman cerita mistis. Jadi yang namanya di alam dunia, makhluk gaib, makhluk keciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan memang ada, dan kita sebagai manusia biasa pasti akan mengalami kematian ya Mas. Dan juga teman-teman nih, kita harus banyakin sholawat dan istighfar agar nanti suatu saat nanti menuju kematian itu dalam keadaan husnul khotimah ya Mas. Amin. Oke, ngomong-ngomong ini Mas Atta ini bisa menirukan suara mak lampir loh. Monggo Mas, boleh dipraktekin nih suaranya. Oke. Kenalkan, aku dari Cilacap. Ya. Bahasa ngapak sih, orang ngapak saya orang kepenak. Saya akan mencoba sesuai arahan dari Mas apa? Yang Mau mempraktekkan suara mak lampir ya. Farida, aku butuh bantuan. Tunjukkan, aku butuh darahmu untuk kebangkitan roh Nyai Kembang. Dan Tuhan adalah Pit. persis banget ya Mas, ini nggak mirip Seperti tapi itu. persis gitu. Terima kasih. Monggo Mas Atta cerita ini dari awal sampai akhir kok Mas ini bisa mengalami mati suri gitu. Terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejadian ini saya alami sendiri, saya nggak mengurangi, nggak menambahi, sesuai apa yang aku alami. Kejadian tahun 1998 pas bulan Ramadan. Waktu itu pas mau menjelang buka puasa, kurang lebih pukul 17.45 menit menjelang buka puasa. Kalau tanggal dan harinya saya lupa karena udah lama Mas. Ya, waktu itu saya lagi nonton acara sinetron, kalau nggak salah dari stasiun RCTI. Doaku harapanku
yang diperankan oleh Krisdayanti dan Diki Wahyudi. Kejadian ini tiba-tiba saya lagi lihat sinetron tersebut, saya nggak sakit, nggak kejadian apa-apa, sehat walafiat. Tiba-tiba dari arah pintu rumah orang tua saya ada 2 orang tinggi besar, hitam, semuanya serba hitam, nggak kelihatan matanya, nggak kelihatan mulutnya, pokoknya kayak makhluk apa gitu ya. Megang tangan kanan saya, terus tangan kiri saya, terus saya minta tolong sama orang tua, sama istri, tolong gitu kan. Tapi mereka mungkin lagi masak-masak ya di dapur, mereka nggak mendengar. Begitu saya dipegang tangan kanan dan tangan kirinya, saya sempat berontak. Tolong, aku mau lepaskan tanganku. Terus kedua makhluk itu ngomong sama aku, "Dah banyak kamu nurut sama aku, harus nurut." "Enggak, pokoknya aku nggak mau," bilang gitu. Nah, akhirnya saya pasrah mas, akhirnya saya kalah. Terus saya dimasukkan ke gua, ke dalam gua. Terus dia ngomong lagi, "Dia tempat tinggalmu yang sing terakhir, maksudnya ini tempat tinggal kamu yang terakhir." Terus aku ngomong, "Pokoknya aku nggak mau, aku kepengen balik." Dalam arti pokoknya aku nggak mau, aku kepengen pulang, aku belum siap. Terus makhluk itu juga ngasih kayak semacam inilah, kayak mau ngancam saya. Pokoknya menekora manut, jangan salahkan saya. Iya. Ngancam ya? Iya, ngancam. Sampai merinding mas. Akhirnya saya kalah. Terus begitu saya kalah, tiba-tiba ada perempuan tua, mbah. Dia datangi saya, ngomong begini, "Aku gelem nulung awakmu, tapi nganggo syarat." "Syaratnya apa mbah?" "Wis pokoknya melu aku, siki melu aku jalan-jalan." "Ya wis mbah, aku gelem." Dalam arti ya udah mbah, saya mau. Ya. Terus saya disuruh duduk mas, disuruh duduk di situ kayak padang mahsyar. Sama sekali nggak ada rumah, nggak ada pohon, hanya kayak padang pasir. Dan saya dan perempuan tua itu cuma berdua. Terus ada salah satu sumur. Ya. Sumur tapi kayak model zaman dulu, nggak ada batak belumbang bahasa Jawanya. Ya, belumbang. Ya. Terus saya disuruh duduk. Terus mbah itu ngomong, "Wis pokoknya awakmu lungguh nang kono bae." "Ya mbah, aku tak lungguh." Terus saya diambilkan ini kayak air satu gelas. Terus mbah itu ngomong, "Diombe nggo awakmu karo nggo tambah pitulung wong sing njaluk aring pitulung awakmu." Terus aku ngomong, "Mbak, kok banyu sumure legi?" "Ya iku nggo tambah awakmu, terus nggo tambah wong sing njaluk pitulung awakmu." Akhirnya saya minum mas. Terus selesai, saya diajak keliling lagi mas. Ya. Diajak keliling di sekitaran itu. Terus saya diajak masuk ke rumah, kayak gedung. Semuanya serba putih, indah, bagus banget. Saya masuk, semuanya isinya kayak banyak perempuan, ada cewek. Iya, tapi perempuannya cantik-cantik. Bidadari mungkin? Nggak tahu mas, mungkin ya. Terus setelah sekian lama saya diajak jalan-jalan, mbah itu ngomong, "Wis saiki wis arep tekan lawang omahmu, terus iso kena bali,
ngesuk-ngesuk aku arep ketemu nyebut awakmu meneh gitu. Ya. Dalam arti sekarang kamu tak antarkan pulang, besok-besok aku mau jemput kamu lagi. Seperti itu. Antara alam dunia dan alam sana sangat jauh mas bandingannya. Kalau di alam gaib paling cuma 5 menit, 10 menit. Kalau waktu aku alami di alam dunia sampai 2 jam. Itu saya alami sendiri. Ya. Alhamdulillah begitu saya sampai diantar sama mbah-mbah itu pulang ke rumah, saya merasakan ini badan saya panas. Panas mungkin karena di bedaki ada remason, ada minyak kayu putih atau apa ya sama almarhum ibu saya. Terus sedikit mas gambaran. Jadi waktu saya dibawa ke alam sana, antara jasad saya dan roh saya tahu bahwa jasad saya itu lagi ditangisi banyak orang, cuma kayak ada pembatas. Iya. Jarak ya? Jaraknya. Jadi saya tahu kalau saya lagi ditangisi, saya tahu, cuma yaitu kayak ditutup, kayak apa namanya, pembatas. Tapi lihat pembatasan. Kenapa? Lihat pembatasnya enggak? Enggak. Enggak. Jadi antara alam dunia dan alam gaib. Gaib ya? Iya. Saya tahu saya sudah ditutupi sama jarit. Oh, sudah ditutupi jarak? Udah. Pas mau dimandikan, kalau nggak salah waktu itu mau maghrib. Pas adzan maghrib. Iya. Iya. Terus setelah mengalami hal seperti itu, almarhum ibu saya ngomong, kenapa gitu. Saya nggak tahu bu, saya juga nggak ngerti apa-apa. Disi-disi karena wong loro nyekel tanganku hiji, tangan kiriku hiji. Dalam arti ada 2 orang tinggi besar, yang satu pegang tangan kanan, yang satu pegang tangan kiri. Nah, alhamdulillah semua karena Allah ya. Setelah saya mengalami hal seperti itu, sampai sekarang kalau menjelang maghrib sampai adzan subuh, alhamdulillah saya bisa melihat dan komunikasi dengan makhluk astral. Bisa melihat. Bisa melihat. Alhamdulillah. Setelah mengalami mati Mati suri. suri. Jadi kayak pocong, kayak kuntilanak, genderuwo. Alhamdulillah. Kadang kalau maghrib atau maghrib mereka keluar, saya tahu. Alhamdulillah. Atas izin Allah, saya bisa melihat mereka, juga bersyukur masih bisa ketemu dengan Mas Ervan sampai ke Pekalongan hari ini. Ya. Masih diberi umur. Itu Mas. Alhamdulillah sekali. Terus juga kadang ada orang yang minta tolong sama saya, misalkan ada yang kesurupan, terus ada yang kena santet, terus orang yang intinya minta tolong sama saya. Kalau Allah mengizinkan, meridhoi, insya Allah atas izin Allah bisa diobati. Sampai sekarang, ya alhamdulillahnya, sekali lagi setelah mengalami kejadian itu, menjelang maghrib sampai subuh. Alhamdulillah kayak ada melihat makhluk-makhluk seperti kayak pocong, kuntilanak, genderuwo udah biasa. Jadi kayak sahabat. Alhamdulillah Mas. Itu ceritanya gimana Mas setelah mengalami mati suri melihat makhluk-makhluk astral yang tak kasat mata gitu ya? Ya ceritanya walau alam ya. Mungkin juga karena pas hari kelahiran saya kan Kliwon ya. Mungkin disenangi dan disukai oleh makhluk itu. Juga alhamdulillah Allah memberi suatu hidayah buat saya untuk membantu atau menolong orang yang membutuhkan bantuan saya atas izin Allah. Itu. Perjalanannya gimana Mas? Perjalanan ceritanya masa selama
melihat makhluk-makhluk astral dan mengobati orang-orang yang terkena santet atau maupun kesurupan ya. Kejadiannya gimana Mas? Alhamdulillah sampai hari ini kadang saya panggilan orang yang misalkan minta tolong bantuan kena stroke, terus orang kena santet, Ya. kesurupan. Alhamdulillah saya dipanggil misalkan ke Gombong, ke Kebumen, atau ke daerah lain yang ada di Banyumas. Itu. Alhamdulillah sampai sekarang kalau ada orang yang mau minta tolong sama saya, Bismillah, insya Allah atas izin Allah. Jadi Mas selama mengobati pernah nggak diserang ataupun melawan mereka gitu? Alhamdulillah enggak Mas. Nggak melawan. Alhamdulillah selama saya mengobati, yang penting saya yakin punya pedoman, tidak ada kekuatan selain Allah. Ya. Hanya Allah satu-satunya zat yang untuk minta perlindungan dan minta pertolongan. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Setelah mengalami mati suri bisa mengobati ya. Medianya lewat apa Mas? Saya medianya pakai air Mas. Iya. Pakai air, terus pakai doa, pasti. Ya pasti ya doa itu. Ini doanya dari mana Mas? Doa Mas sendiri atau gimana? Saya doanya juga dari yang dikasihkan sama mbah-mbah itu. Oh mbak itu. Yang di alam sana. Alam sana. Nggak perlu saya sebutkan. Terus setelah Mas sadar kan katanya kan nanti saya mau dijemput lagi sama mbah tersebut kan mau dijemput lagi. Pernah dijemput lagi Mas? Untuk saat ini belum. Saat Jangan itu dulu lah. Jangan dulu. Jangan. Belum. Ya. Berarti Mas Sata ini benar-benar melihat suasana sana gitu ya. Iya. Banyak wanita perempuan cantik gitu mungkin ya bidadari ya. Kalau bidadari atau sejenisnya, walau alam ya. Karena setahu saya yang pasti setelah saya diajak jalan-jalan, saya masuk ke rumah sama mbah-mbah itu, lihat banyak sekali perempuan. Semuanya perempuan. Ada berapa orang Mas? Ya kurang lebih ada 20-an ya. 20-an. Bajunya semuanya serba putih. Serba putih. Putih. Cantik Mas. Cantik Mas. Nah itu yang jemput yang tinggi besar hitam ini ciri-cirinya gimana sih? Kalau yang jemput saya tinggi besar, nggak bisa digambarkan ya Mas, soalnya kan bentuk tubuhnya sangat tinggi. Sangat tinggi, Iya. nggak ada fisik. Fisiknya dengan kita beda jauh, mungkin kayak Nabi Adam ya, Oh, cuma hitam kulitnya, iya. hitam. Jadi saya nggak bisa menggambarkan kayak apa, yang pasti orangnya tinggi besar. Terus garang. Bisa sampai melihat raganya ditutupi dengan ceret banyak orang menangis gitu. Bisa Mas, waktu pas kejadian itu, antara raga saya dan roh saya, ya kan roh saya di atas, raga saya di bawah, jadi tengah-tengah kayak ada pembatas. Jadi saya tahu, cuma saya nggak ada kekuatan. Iya, nggak ada kekuatan dalam arti minta tolong, mereka nggak mungkin mendengar. Nggak denger ya? Nggak, cuma saya tahu aja. Nah, terus setelah Masnya sadar, pada kaget tuh. Ya, mereka pada kaget karena pas mau berangkat, ada yang ke musola, ke masjid terawih. Banyak waktu itu yang datang ke rumah. Mau dimandikan. Pas mau dimandikan. Itu. Berarti sudah takut ya Mas? Udah. Kalau dibayangin sampai sekarang gimana Mas? Ya, mungkin satu ya, Allah memberi petunjuk, membuat biar iman saya lebih nambah, terus selalu ingat dimanapun saya berada, supaya ingat Allah. Mungkin. Rasanya takut banget pas waktu dijemput itu. Pasti takut Mas. Nah, terus pas waktu dijemput lihat nggak? Lihat jenazahnya nggak? Lihat. Ya itu tadi. Jadi antara saya lagi di tutupi jarit. Ya. Saya tahu itu raga saya ditangisi, ditutupi, roh saya di atas. Cuma di tengah-tengah
kayak ada pembatas. Itu pas waktu awal dijemput itu loh, awal dijemput yang tinggi besar itu, masa lihat nggak pas waktu awal dijemput itu? Tahu, tahu, Lihat jenazahnya, tahu, tahu, rasa ketakutan, tahu. tapi nggak bisa ngelawan. Nggak bisa. Ya karena saya ngelawan, berontak kepada dua makhluk itu, dia ngancam. Itu Mas. Mm-mm. Heeh. Terus setelah saya sadar ya, saya istighfar, terus saya gambarkan orang tinggi besar. Apa itu malaikat? Malaikat. Ya. Yang kedua, saya dimasukkan ke dalam gua kan. Saya gambarkan, saya jabarkan, apakah itu alam kubur? Gua itu, Iya, saya gambarkan loh. ya Apakah itu yang namanya alam kubur? Gelap, sendirian. Nah, terus yang ketiga itu padang pasir, nggak ada rumah, nggak ada pohon, kecuali saya dan perempuan tua itu dan sumur. rumur. Apakah itu yang namanya padang mahsyar? Cuma yang aneh gini Mas, sampai saat ini, sampai hari ini, saya dikasih air sumur, kan nggak mungkin manis kan? Ya, Itu manis Mas. Sampai sehari ini saya belum nemu jawaban. ini manisnya sama nggak sama di sini gula manis gitu? Oh lain Mas, Lain. lain. Dalam arti lain gini, masa iya sih air sumur, airnya bening, kok manis? Ya, Kan nggak mungkin. ya. Pasti kan tawar ya. Tawar. Ya itu, makanya sampai hari ini, detik ini, saya masih tanda tanya. Kok air sumur itu kok manis? Itu belum ketemu sampai detik ini. Ya, terus si perempuan tua ini, Mbak Anda ini ngambil airnya pakai apa, Mas? Kayak semacam apa namanya gayung ya, yang Gayung, dari tempurung ya. Heeh. Itu yang batok apa ya? Batak apa itu? Terus saya dikasih ini air satu gelas, gelasnya kayak gini persis. Persis ya. Cuma agak gede. Terus yang keempat, saya gambarkan, saya masuk ke rumah ya, gedung, itu indah banget. Apakah itu surga? Itu. Yang saya takutkan yang nomor 2. Mas. Yang di dalam gua itu. Yang gua di alam kubur masa nggak ada lihat orang-orang? Enggak, gelap. 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 Nah, terus tiba-tiba ada mbak-mbak tersebut dari mana, Mas? Kurang tahu Mas, tiba-tiba ya itu tadi, mungkin mbah-mbah itu sebagai dari penolong ya, dalam arti saya belum waktunya untuk menghadap Allah. Heeh. Terus dia tiba-tiba datangnya dari mana saya nggak tahu. Cuma dia tiba-tiba ini, aku belum nulung awakmu. Saya kan kaget. Tapi nganggo syarat. Syaratnya apa Mbah? Misiki melu aku, itu kan. Begitu mbah-mbah itu datang, 2 orang itu terus nggak tahu kemana. Taunya mbah-mbah itu. Fisiknya kayak apa, Mas, mbak-mbak itu? Kalau fisik saya nggak bisa menggambarkan ya, yang pasti perempuan tua. Perempuan tua. Iya. Perempuan tua, rambutnya beruban, terus ininya apa namanya ya, giginya nggak ada loh, Nggak ada. nggak ada ompong. Terus dia pakai kebaya baju, Dulu itu Hah? pakai kebaya dulu. Iya pakai kebaya baju kayak mbah-mbah kayak dulu kan. Heeh. Kembang-kembang warnanya warna putih, kembang-kembangnya biru sama hijau, terus sama agak kuning. Lawasan itu ya. Iya. Terus jarit tapihnya Tapi, itu, tapihnya kayak tapih zaman dulu Mas. sampai sekarang pun masih ingat ya, Mas? Masih ingat. Alhamdulillah. Nggak ngimpi ya, Mas? Ah? Enggak. Nggak ngimpi ya? Nggak. Bener dramatisir 2 jam. Cuma alhamdulillah saya dikasih Sempat. pengalaman seperti itu, berarti saya biar menambah iman saya pada Allah. Terus mungkin juga barangkali ada yang membutuhkan bantuan atau pertolongan saya yang membutuhkan atas izin Allah. Kalau saya mampu, kalau saya bisa, alhamdulillah sampai detik ini.
Itu yang kayak di Padang Masyar itu terasa panas nggak, Mas? Gimana? Yang ada sumurnya itu di Padang Masyar mungkin ya. Iya. Panas ya? Enggak Nggak panas. Biasa. adem. Adem. Heeh. Tapi nggak ada penduduk pun nggak ada, cuma luas. Mahal luas. Sama sekali nggak ada rumah, nggak ada pohon. Jadi sumur, gelombang itu, Mas. Iya. Sama saya dan perempuan tua itu. Kalau disamakan kayak padang pasir sama, Mas? Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Cuma ininya putih, Mas. Apanya itu? Warna Pasir. warna pasir putih. Terus ininya kayak cahaya putih itu loh. Alhamdulillah, Mas ya masih diberi kesempatan. Alhamdulillah. Itu pas waktu mengalami mati suri ini masih umur berapa itu, Mas? Dulu masuk. Kurang lebih umur 37 Pak ya. Oh, 37. 37 tahun. 98 itu. Iya. Sekarang Mas udah berapa tahun, Mas? Saya sekarang sudah 50. Itu sudah 50. 50. Alhamdulillah, Mas masih sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat, Mas. Amin. Mas kan setelah mengalami mati suri punya kelebihan bisa mengobati dan juga melihat makhluk-makhluk astral. Ada ceritanya, Mas? Ceritanya gimana, Mas? Pas waktu perjalanan setelah punya kelebihan gitu. Ya, ceritanya gini. Alhamdulillah. Kalau saya jujur, Mas, nggak bisa apa-apa ya. Ya karena Allah mungkin. Setelah saya mengalami kejadian yang saya alami, yaitu mati suri selama 2 jam, saya dimintai tolong sama teman saya. Kebetulan teman saya orang Kebumen. Dia punya ponakan. Nah, ponakan ini perempuan, masih sekolah. Tapi disenangi oleh laki-laki yang sudah beristri. Laki-laki ini orang Semarang. Ya. Setelah saya tanya, dari teman saya katanya orang Semarang, cuma dia kerja di Jakarta. Kalau kerjanya, saya kurang paham. Cuma laki-laki tersebut udah punya istri 3. Terus ponakan teman saya yang di Kebumen ini mau dijadikan istri yang keempat. Sampai keempat, ya? Iya. Playboy ya? Iya, kan akhirnya dari pihak orang tua si cewek itu, yang keponakan teman saya yang di Kebumen, kan nggak mau. Iya. Karena dia masih sekolah. Iya. Terus akhirnya mungkin laki-laki itu yang seneng sama si cewek itu punya rasa jengkel ya. Terus dia minta tolong sama orang pinter, entah dari mana, mungkin di daerah Kulon, saya nggak perlu sebutkan. Akhirnya si cewek tersebut hatinya panas kayak orang gila, kadang-kadang rambut sampai acak-acakan, sampai saya pernah lihat sendiri, sampai si perempuan itu naik ke mana? Atap rumah. Benteng. Iya. Tanpa pakai apapun. Merayap mungkin ya? Mungkin. Iya. Setelah kejadian itu, saya diminta tolong sama teman saya itu. Saya suruh datang, suruh ngobati. Ya. Padahal saya nggak bisa apa-apa, Mas. Ya karena yaitu Allah yang maha menyembuhkan dan maha segalanya. Terus saya coba, begitu saya datang ke Kebumen, saya coba ngobati cewek tersebut. Saya pakai, ya pasti pakai doa ya. Terus pakai media air, apa yang saya peroleh dari alam gaib, yang dulu saya peroleh dari alam gaib selama saya mati suri. Alhamdulillah, atas izin Allah, cewek tersebut sembuh dan sekarang sudah menikah. Dia punya anak 2. Dengan media air itu. Iya. Terus sampai sekarang hubungan mereka sama saya udah kayak saudara. Sampai sekarang. Iya. Terus di mana lagi, Mas? Terus yang kedua, kemarin kebetulan saya terlibat ikut syuting film di Jejak Arwah Rumah Belanda. Kemarin syuting di Cianjur. Lokasinya benar-benar sangat ekstrim,
bagi saya. Mistis ya. Mistis dalam arti mistis, sangat horor. Karena lokasi syuting rumah tersebut sudah kosong kurang lebih 10 tahun. Rumah peninggalan Belanda untuk syuting film Jejak Arwah Rumah Belanda bersama Ferry Irawan dan artis yang lain. Terus sebelum syuting dimulai, saya alhamdulillah disambut 2 sosok kuntilanak. Disambut. Cara nyambutnya gimana, Mas? Terbang. Terbang Iya. sambil ketawa mungkin ya. Kalau ketawa enggak, Mas. Enggak. Cuma terbang lihat saya, cuma dada. Oh, dada. Iya. Sambut gitu ya. Dua kuntilanak, Mas. Saya lihat di pohon cemara, kebetulan di situ mungkin pohon cemara ya, wong pas kejadiannya habis maghrib. Ya. Jadi kurang jelas. Yang pasti 2 kuntilanak itu menyambut saya. Nah, pas setelah kejadian menyambut saya itu kan langsung ini syuting filmnya. Terus ada salah satu pemain filmnya atau artis filmnya yang kesurupan. Sampai kesurupan. Dia lihat perempuan di pojok rumah itu di dalam, 2 orang katanya sambil matanya melotot. Terus diminta teman-teman yang lain untuk membantu mengobati. Nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa. Terus kebetulan tak coba sama saya, atas izin Allah, alhamdulillah pemain film itu bisa sembuh. Dan setelah saya komunikasi dengan makhluk yang masuk ke dalam raga teman saya yang ini pemain filmnya, itu berasalnya dari sebuah lukisan. Di situ ada lukisan, tapi lukisan Belanda. Komunikasi dalam arti apa, Mas? Kok bisa dia keluar? Yang ngomong cuma batin. Ngomong Siapa apa, kamu? Mas? Tunjukkan kamu dari mana? Iya. Terus dia ngomong, saya berasal dari gambar itu, dari lukisan itu. Dia di lukisan itu. Iya. Sosoknya siapa sih, Mas? Kenapa? Sosoknya siapa itu yang di lukisan itu? Kalau sosoknya saya nggak menanyakan ya. Cuma dia ngomong dari lukisan yang ada di rumah tersebut. 2 perempuan. Memang ada lukisan, Mas. Kalau saya perhatikan, gambarnya memang serem. Serem. Apa lukisannya Noni Belanda atau siapa sih? Noni Belanda. Oh, Noni Belanda Iya. lukisannya. Iya. Berarti dia masuk ke dalam raga pemain film itu, terus dia komunikasi dengan Mas ini. Iya. Saya yang ada di lukisan tersebut. Ngakunya. Terus maunya apa kok bisa masuk ke dalam tubuh gitu loh? Dia jawabnya gini. Dia kepengen ikut main film. Oh, main ikut. Iya. Terus yang anehnya gini, Mas. Pas lagi adegan syuting, di situ kan ada 4 orang. Ya. Ada 4 orang pemain filmnya. Setelah di roll kameranya di filmnya, itu ada 2 orang. Yang satu kayak orang Cina, yang satu kayak orang Belanda. Ya. Yang laki-laki kayak orang Cina, terus yang satu kayak orang Belanda. Itu aneh sekali. Dari mana? Sampai teman-teman sama pemain filmnya pada kaget. Di videonya ada gitu. Ada. Kebetulan waktu itu saya ada kehapus. Itu ada, Mas, benar-benar nyata. Dokumentasinya masih ada, Mas? Ya mungkin sama teman yang lain mungkin ada. Ada. Boleh minta, Mas? Kalau ini nomor HP-nya susah dihubungi, Mas. Oh, nggak bisa dihubungi. Iya. Waktu Ternyata itu bisa nyembuhin secara langsung gitu ya. gimana? Padahal temannya sudah nyembuhin tapi nggak mampu ya. Ya mungkin ya. Saya juga nggak mampu ya. Ya. Ya mungkin karena saya lebih dipercaya sama Allah mungkin ya. Alhamdulillah sembuh.
Setelah saya obati pakai media air. Berarti ternyata dia bersemayam di lukisan. Lukisan. Ternyata lukisan pun juga bisa disemayam dengan Malocaster ya. Nggak cuma lukisan, kayak boneka juga bisa. Ini ada Mas? Kalau ini ada. Ada? Ada. Siapa itu? Pokoknya ada. Ini kan kemarin saya dapat dari orang nggak sengaja sih ya. Ini kan kemarin siang itu ada orang bawa sampah, tapi ini di belakang gerobaknya untuk saya minta nih, karena saya pengen boneka ini loh. Ini Ini ada. kalau boleh disebut sosoknya kayak apa Mas yang di dalam Mas? Kalau ini bentuknya anak kecil Anak kecil ini Anak dari kecil. bonekanya asli atau memang dari makhluk lain. makhluk lain masuk ke sini? Iya. Berarti pas tuh saya kemarin minta belum ada dong. Insya Allah belum. Cuma dia pesen dirawat. Minta tolong dirawat. Iya, ini kemarin kayak ada bisikan. Ini dirawat. Jangan sampai satu ya. Jangan sampai digunakan dalam arti menduakan Allah. Karena yang di dalam ini juga makhluk Allah. Itu anak kecil, kupingnya panjang. Kupingnya panjang. Anak kecil. Ada, berarti kemarin saya dapat belum ada yang isi ya. Terus saya dapat sini nih. Ada yang bersemayam di sini. Ada. Satu. Laki-laki, anak kecil ya. Anak kecil laki-laki. Kemarin kayak ada. Suaranya kayak samar itu kan. Ini ada Mas. Iya. Ada. Berarti yang bisikin ini dia sosoknya. Soalnya satu ya itu tadi jangan mendoakan Allah. Terus yang kedua, apa sesuai apa yang di sini, pokoknya gunakan sebaik mungkin. Tapi dengan saya bertentangan nggak Mas? Insya Allah enggak. Enggak ya. Di area sini maluknya di mana aja sih? Kalau boleh disebutkan nih, nggak apa-apa Mas. Aduh, Saya masih penasaran, kemarin sudah ada yang bilang katanya ada kodamnya di sini, terus ada sosok wanita cantik di sini gitu kan. Nah, kebetulan saya masih berkesempatan ketemu dengan Mas Atta untuk meneliti di area sini ya. Apa benar nih sosoknya yang dikatakan orang di luar itu, Mas? Lihat di sini. satu yang di sini. Terus yang kedua, di belakang saya ada Belakang. sapu. Apa itu? Ada sapu kan? Sapu. Di belakang sini. Ini Dia ngisi di situ. ada. Sosoknya siapa, Mas? Kalau situ sosoknya agak kurang baik sih. Yang pasti ya walaupun dia nggak baik, tapi ya tolong jangan dalam arti jangan dijahati aja. Nggak apa-apa. Kemarin saya hampir saya buang nih Mas, tapi kok saya ini nggak ada daya tarik ingin buang sesuatu di sini. Nggak usah ya. Ya. Tapi kalau di sini nggak ada ya Mas ya? Enggak. Ini nggak ada. Ada. Tapi situ ada, terus boneka ada satu anak kecil. Tapi walaupun saya suka hal kayak gini, tapi kan saya nggak pernah menduakan Allah Mas. Betul. Saya fokus Jangan. sama Allah SWT, dan mereka itu ada. Ada. Mereka ada memang. Jadi ini bisa diambil kesimpulannya, jangan sedikit nih saya ini musrik gitu, enggak. Jangan. Jadi saya ini identik dengan hal mistis atau misteri yang seperti boneka, terus kayak aksesoris lah yang berkaitan mistis, bukan dalam arti saya menduakan, enggak, tapi Iya. saya tetap fokus sama Allah SWT, dan insya Allah saya enggak meninggalkan baca sholawat, Mas. Betul. Karena sholawat ini adalah untuk pedoman kita bisa selamat dunia dan akhirat, Mas. Amin. Oke, Mas, apa kita kembali, Mas, saya pernah nyembuhin santet ini dengan cara gimana, Mas? Ceritain, Mas. Waktu saya ngobati orang yang kena santet, pas jam 12 malam, ya ini juga kebetulan yang nyambung yang ponakan teman saya ya, yang di Kebumen itu. Jadi setelah saya ngobati ponakan teman saya, pas jam 12 malam kalau nggak salah, jam 1 Pak ya, jam 12 lebih berapa menit, saya lihat makhluk tinggi banget. Tinggi banget. Tinggi banget.
itu kayak semacam putu ijo. Oh, ada foto hijau. Ada. Nah, kebetulan teman saya yang di Kebumen ini kan rumahnya bersebelahan dengan kuburan. Ya. Jadi rumah teman saya itu di bawah, kuburnya di atas. Iya. Jadi saya tahu kalau misalkan siang makam itu kelihatan. Itu. Ya. Nah, pas lihat kayak putu hijau itu, saya sampai merinding, Mas. Dia masuk ke dapur rumah teman saya. Ya mungkin ya, sana nyerang balik ke saya, tapi ya walau alam ya, saya kembalikan semuanya pada Allah. Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesehatan. Cara nyerang baliknya gimana, Mas? Nyerang apa, Mas? Jadi tiba-tiba tuh ada angin dari atas genteng rumah teman saya. Wis kratak itu bunyi. Kayak pasir. Kayak pasir. Pasir sama kayak semacam kerikil. Kerikil, kotak-kotak gitu. Iya. Dia nyerang gitu. Nyerang, merinding. Untuk kejadiannya. Kalau malamnya saya lupa ya, udah lama sih. Cuma itu udah malam pas gerimis, jam 12 malam lebih lah. Iya. Tapi nggak sampai keserang, Mas. Alhamdulillah. Tapi yang diserang santet sembuh, Mas. Kenapa? Yang diserang santet sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang Sembuh ya. sembuh. Berarti lewat buto hijau nih. Kurang paham, Mas. Nggak tahu itu yang buto hijau itu yang mau nganu saya atau yang lindungi saya nggak tahu. Oh, Mungkin ya. gitu. Yang pasti begitu saya dengar suara kayak pasir, Ya. kayak kerikil di atas genteng rumah teman saya itu, kertak bunyi, terus saya buka korden tinggi, jelas banget, karena di situ ada lampu, jadi saya lihat. Dia kena santet karena apa, Mas? Iri atau gimana? Ya Yang itu. nyerang itu. Karena ini yang saya tadi itu mau dijadikan istri yang keempat. Oh, tidak mau. Nggak mau juga kan. Karena dia main belakang. Iya, kan orang tuanya kan nggak rela ya. Iya. Wong laki-laki itu sudah punya istri 3. Masih mau 4 gitu. Iya. Tapi dia orang kaya mungkin, Mas. Kurang paham, Mas. Kurang paham ya. Iya. Oke, mudah-mudahan penuh manfaat ya, Mas ya. Amin. Cuma ini, saya sarankan kalau yang sapu yang di belakang saya dikasih ini aja ya. Minyak apa? kayak minyak misik. Dia minta minyak misik. Berarti kamu sering saya nyalain dupa, Mas. Nggak apa-apa, Dupa aja ya. nggak apa-apa. Pakai minyak misik juga nggak apa-apa. Dupa nggak apa-apa. Dupa kan. Kenapa dia masuk ke situ, Mas? Ya mungkin dia seneng ya, mungkin ada sesuatu yang antik di situ sih. Oke, saya ambil ya. Biar teman-teman ini lihat apa sih, biar kalian ini nggak penasaran. Ini apa bentuknya kan boneka Dari pakai Jeremy. rumput ini ya. Ini kalau punya pakai rumput alang-alang nih. Berarti ini ada yang masuk di sini. Ada. Berapa, Mas? Itu 3, Mas. Sosoknya ke apa sih? Satu sosoknya perempuan, yang kedua juga perempuan, terus yang ketiga cowok. Tapi yang perempuan yang tengah-tengah ini dia agak kurang kurang baik, agak kurang baik. Ya. Kalau yang perempuan yang satu, alhamdulillah ini setelah saya lihat, secara pakai mata batin saya ya. Ya. Baik, terus laki-lakinya juga baik. Cuma perempuan ini yang di tengah ini agak kurang. Tapi insya Allah sih nggak apa-apa. Iya. Cuma yaitu kasih minyak misik aja. Tapi pakai dupa aja nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Biar pakai dupa. Iya. Karena mereka kan suka aroma sari, dupa. Iya, nggak apa-apa, Mas. Dengan ruangan juga. Tapi ini sebelum ada ini, mereka ini di sini nggak, Mas? Yang di dalam sini. Sebelum ini ada. Sebelum ini ada. Karena ini kan Udah lama? baru nih. Ini udah lama belum? Nggak lama sih, baru kemarin sih. Oh, Berapa minggu yang lalu.
Berarti sebelum dia di sini tapi ada di sini nggak Mas? Sosoknya loh. Sebelum dia di sini, kayaknya belum ada. Belum ada. Belum. Ini baru berarti yang di Baru. sini. Di sini Terus juga. ini dari mana Mas? Dari mana dapatnya? Ini kan kemarin tamu narasumber dari Limpong, dia bikin boneka nih Ya. di sini. Terus saya mau buang tapi nggak ada dalam batin tuh nggak ada pengen buang gitu. Saya simpen lah gitu. Terus kok ada yang masuk sini berarti ya. Masuk. Nah boneka saya pengen boneka dari dalam banget tapi secara tidak langsung namanya rezeki kan ada boneka saya minta gitu kan. Berarti anak kecil ini baru ya. Iya, ini di sini ini baru. Baru ya. Iya. Tapi kalau di sini jaga nggak Mas? Atau kalau nggak jaga saya buangin semua. Insya Allah nggak apa-apa Mas. Yang penting satu, yaitu tadi yang bisa saya sebutkan aja. Iya. Yang kedua pakai ini juga apa-apa, pakai dupa. Tapi kalau ditongkatin ada Mas tongkat Mas? Gimana? Di tongkat nih. Kalau di tongkat kadang keluar masuk sih ya, jadi Keluar susah. masuk ya. Jadi susah. Heeh. Tapi katanya ada sosok orang tua yang di sini ada Mas. Kadang ada cuma keluar masuk Keluar masuk berarti ini ya, di tongkat ini ya. kaki-kaki itu Iya benar. Berarti dia di sini. orang tua. Ini dapat saya dari kemarin di sungai Mas. Sungai ini Orang daerah Petung ya kan. Ini di bawah di pinggir sungai Itu gitu. orang tua Mas. Orang tua Orang tua. berarti ini ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Kalau saya pegang, ya monggo. kalau saya pakai mata batin saya, dia pakai apa? Kayak baju kejawen apa ya? Hitam ya. Jawan Terus pakai ini ikat, pakai ikat Mas. Dia kesepuan. Ini orang kesepuan. kesepuan. Ini insya Allah sih nggak apa-apa. Cuma beliaunya yang di sini keluar masuk. keluar masuk ya. Ya. Sering Setelah diangkat. ada tongkat dia keluar masuk sini ya. Iya. Ya mohon kemana saya kurang paham. Hmm. Sering tirakat nggak? Sering tirakat. Saya sih karena jarang mau dulu itu sering tirakat. Puasa hari kelahiran. Jarang, belum Jarang. pernah sih. Insya Allah saya mau Coba. Iya mencoba. Tahajud. Iya. Bulan ini insya Allah saya mau mencoba sih. Laksanakan kurang lebih sebulan. 2 hari puasa tuh. Ya misalkan kalau masnya misalkan hari kelahirannya Wage atau apa, hari apa dipuasani, terus tahajud selama sebulan, jangan sampai putus. Di puasa terus mikir itu ya, Iya. sholawat. Karena saya sering Kalau tahajud Mas, kalau misalkan puasa sih enggak ini ya. Kalau puasa hanya hari kelahirannya aja. Kalau yang tahajud itu sampai 1 bulan tirakat. ya, ya. Saya kemarin bulan Suro. Ini masih bulan Suro sih. Ya cuma kan mau habis. Ya mau habis. Aduh saya karena gimana ya Mas? Ya namanya manusia kan kadang ngeceng kadang kendil gitu kan. Ya, wajar Mas. Wajar. Saya pun demikian. Cuma apa ya? Kalau dulu saya masih umur 19 tahun, sering banget puasa Senin Kemis sama hari kelahiran. Sama sholat tahajud. Kalau sholat tahajud, alhamdulillah dari dulu sampai sekarang masih tetap berjalan jam 2 malam, kadang jam tengah 3 malam, saya pasti bangun. Itu. Iya. Oke. Berarti ini cukup ya Mas ya? Monggo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ceritanya Mas Atta ini penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi yang namanya makhluk gaib, kematian itu pasti akan datang dan makhluk gaib juga ada. Dan saya nggak perlu buang-buang aksesoris yang di sini, nggak perlu Mas ya. Karena yang namanya makhluk gaib ini memang ada. Tapi kalau mereka nggak jaga di sini, saya buang Mas. Nggak apa-apa Mas, insya Allah nggak apa-apa. Tapi jaga ya, jaga di sini ya. Oke. Oke guys, inilah cerita dari Mas Atta. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan penuh manfaat kita semua. Yang namanya kehidupan, makhluk hidup yang ada di dunia, seluruh dunia itu pasti akan mengalami kematian. Dan mudah-mudahan
teman-teman, Mas Atta dan juga saya pribadi sendiri, mudah-mudahan suatu saat nanti hari kematian dalam keadaan husnul khotimah ya Mas. Amin. Oke Mas Atta, kita sudah panjang lebar bercerita, apa yang pelajaran kita petik nih? Intinya satu, bagi saya dan semua dimanapun Anda berada yang mendengar video saya, bagi yang muslim tetap tingkatkan iman pada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan bagi yang non muslim bisa diambil intisarinya, karena kematian pasti ada. Ada, pasti Terus makhluk halus pasti ada. ada. Karena Allah menciptakan dua alam, yaitu alam gaib dan alam Nyata. nyata. Itu Mas. Itu ya Mas, cukup Iya. ya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita nyata, cerita mistis. Yang namanya kehidupan mereka semua ada. Allah menciptakan bumi dan langit, siang dan malam. Kita harus saling percaya mereka itu ada. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin sholawat dan istighfar agar kalian ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nyampe sini saya pamit. Kancing Misteri ke sasaran dari pelosok dunia.